Let's see. Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Look Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film yang bergenre horror sci-fi tentang kehidupan di luar angkasa, di mana asal-usul alien itu diciptakan. Langsung saja kita bahas filmnya yang berjudul Alien Romulus yang dirilis pada tahun 2024. Di tengah ruang angkasa yang sunyi, Jackson Stark berdiri sebagai koloni terpencil di bawah kendali Weyland-Yutani Corporation. Ryan Carradine, seorang teknisi muda yang cerdas, bekerja tanpa henti untuk mendukung operasional koloni. Bersama adiknya yang bernama Andy, seorang sintetik dengan pemrograman unik yang memberinya sifat manusiawi. Ryan mulai merasakan ketidakadilan yang mendalam dari sistem yang menguras tenaga manusia tanpa belas kasihan. Setiap hari, pekerja di koloni menghadapi kondisi yang semakin buruk. There. I might be a minute. Full name and occupation, please. Maria Rains, met my quota and I should be free to go now. But it's fully terraformed. Quotas have been raised to 24,000 hours, so you'll be... Hi! Hi! Stop! Get off! Shit, you're bleeding. I'm resetting you. I got you. Tyler, seorang mekanik yang sinis, sering berbicara tentang rumor adanya kapal Weyland yang terlantar di orbit dekat. Desas-desus itu menumbuhkan harapan bagi Ren dan kelompok kecil pekerja lainnya. Namun, rencana untuk melarikan diri harus dirahasiakan dari pengawas Weyland-Yutani yang dikenal kejam dan tak segan menghukum pelanggaran. Suatu malam, Ren dan Andy menyelinap keluar untuk mengamati kapal yang dimaksud. Dengan menggunakan teleskop tua, mereka mengkonfirmasi keberadaan stasiun penelitian besar yang mengapung dalam orbit sepi. Keyakinan mereka bertambah ketika mendapati sinyal energi yang masih aktif. Ini kesempatan kita, gumam Ren. Matanya berbinar dengan penuh harapan. Meskipun Andy dengan logika dinginnya memperingatkan bahwa ada resiko yang sangat besar di sana. Kelompok kecil mereka berkumpul diam-diam di hangar. Batteries on. Comm panel. You too? Kay, seorang navigator pemula yang optimis, Bjorn, seorang pekerja kasar tetapi setia, dan Aparo, seorang insinyur dengan kemampuan improvisasi luar biasa. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk memperbaiki kapal tua Corbelan, menggunakan suku cadang dari stasiun penelitian itu. In my dream. Dragged into our orbit. Okay, that's fine. Let's get closer, please. Setelah keberangkatan yang mendebarkan, kelompok tersebut mencapai stasiun penelitian. Di dalamnya, suasana mencekam menyelimuti. Lorong-lorongnya gelap, dengan panel yang berkelap-kelip dan tanda-tanda pertarungan lama. Peralatan rusak berserakan, sementara udara dipenuhi dengan bau logam yang sangat menyengat. Saat mereka menjelajahi tempat itu, Naparo menemukan log komputer yang menunjukkan eksperimen genetik yang dilakukan oleh Weyland pada spesies alien. Apapun yang mereka lakukan di sini, mereka tidak berniat kembali, katanya dengan nada yang begitu ngeri. Di ruang kontrol utama, mereka menemukan mayat-mayat kru yang membusuk, memberikan bukti bahwa sesuatu yang berbahaya telah terjadi di sini. Fucking funny idea.
shit. It's only a synthetic. I don't know, chemical spill maybe. Ketika mereka bergerak lebih jauh ke dalam, Kay menemukan tangki kriogenik besar. Di balik kaca yang retak, terdapat xenomorph yang tampaknya mati. Ini monster, bisik Beyond. Langkah mundurnya membuat suara gemetak di lantai. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, tangki itu tiba-tiba meledak, dan makhluk yang sebelumnya tidak aktif mulai bergerak. Panik, kelompok itu mencoba mundur, tetapi makhluk itu bergerak dengan kecepatan mengerikan. Taylor menjadi korban pertama, terseret ke dalam kegelapan. Jeritannya yang melengking memantul di dinding-dinding, menghantui langkah mereka saat mereka melarikan diri ke hangar utama. Something in the water. What do you mean? What is it? No. Andy! Yo, stop! For fuck's sake, stop! No. Andy? Diburu oleh xenomorph yang kini aktif, kelompok tersebut bersembunyi di ruang mesin untuk mengatur strategi. Ren, dengan tekadnya yang kuat, berusaha menjaga semua orang tetap fokus. Andy, meskipun suara sintetik, mulai menunjukkan empati yang mengejutkan terhadap penderitaan kelompok yang mereka alami, membuat beberapa anggota mulai mempertanyakan sifatnya. Makhluk itu bukan hanya predator, kata Navarro. Menganalisis pola pergerakan xenomorph, ia dapat belajar. Kita harus mengelabuinya. Mereka memutuskan untuk membangun perangkap di salah satu lorong sempit, menggunakan sisa bahan peledak yang mereka temukan di gudang stasiun. I wouldn't be so sure. What's on what? The creature goes through too many emotional stages before. Pertempuran di lorong itu menjadi salah satu momen paling menegangkan. Xenomorph berhasil menghindari jebakan pertama. Tetapi, Ren dengan keberanian yang tak terduga memancingnya menuju ledakan kedua. Namun, pengorbanan terjadi. Beyond terluka parah, dan mereka harus meninggalkannya secara terpaksa. Let's go. Please. There's not a key. There's a key, darling. Dengan jumlah kelompok yang berkurang, Ren dan yang tersisa mencoba memperbaiki korbelan. Namun, Xenomorph berhasil menemukan mereka lagi. Dalam pertempuran terakhir yang brutal, Andy memutuskan untuk menghadapi makhluk itu sendirian, menggunakan kekuatannya sebagai sintetik untuk menarik perhatian. Ren yang terpecah antara melarikan diri atau menyelamatkan saudaranya, akhirnya memutuskan untuk menghormati keputusan Andy. Saat Andy mengorbankan dirinya, kelompok itu berhasil melarikan diri, meninggalkan stasiun yang kini benar-benar hancur. Andy, see if you can open this gate. Okay. I got. Watch out! Rain, are you sure about this? Holy one. It works. Di atas korbelan, Ren merenungi apa yang telah hilang. Kita mungkin selamat, katanya dengan suara serak, tapi tidak akan pernah sama. Dalam keheningan, kapal mereka melayang menjauh, meninggalkan sisa-sisa stasiun yang kini terbakar.
Message back to HQ. When received in 6 months, they'll... What do you... Namun di adegan akhir, tubuh Atelul Xenomorph terlihat di sudut gelap kapal, memberikan tanda bahwa ancaman itu belum sepenuhnya berakhir. For the mining hauler Corbellin. This is Rain Carradine, last survivor.